Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juleha, NPM 18111000018 dari jurusan PGMI semester 6 kelas C. Dalam video kali ini, saya akan membuat video micro teaching untuk memenuhi tugas yang diampu oleh Ibu dosen Eka Tusiana MPD. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 tentang selalu berhemat energi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya, tapi membaca doanya dalam hati saja. Oke, baik, kita mulai. Berdoa, mulai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang selalu berhemat energi. Sebelumnya ibu akan absen dahulu ya. Atas nama Hasanah, atas nama Juliana. Oke, baik, setelah ibu absen tadi, kita akan belajar. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 1. Sekarang dibuka bukunya, ayo. Dibuka bukunya halaman 1. Nah, di halaman 1 itu kalian bisa melihat ada sebuah gambar. Kalian amati gambar tersebut dan kalian cari tahu dan beritahu ke ibu ada gambar apa aja di situ. Kalau ibu sendiri melihatnya, di situ ada gambar pohon, gambar matahari, gambar ibu dan 2 orang anaknya. Nah, ibunya itu sedang menjemur, anaknya sedang bermain, dan anak yang kecil itu sedang tidur. Kalau kalian melihatnya seperti apa? Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai diamatinya? Kalau sudah, ibu minta tolong coba kalian kerjakan halaman 2. Kan di situ ada soal-soal tuh. Nah, kalian kerjakan apa saja yang kalian telah amati dari dari gambar tersebut, lalu kalian tuangkan ke dalam tulisan di soal-soal tersebut. Lalu setelah itu kalian bisa menukarkan jawaban kalian kepada sesama teman kalian. Baik anak-anak? Nah, gimana? Kalian udah menulis jawaban kalian hasil dari pengamatan dari gambar yang ada di buku tema tersebut. Sekarang, sebelum memulai pembelajaran lebih lanjut, Ibu ingin memberikan salah satu contoh tanaman yang ada perbandingannya saat dia terkena matahari langsung maupun saat dia di dalam ruangan gelap tanpa terkena matahari. Nah, karena kita daring, Ibu ingin memberikan contoh berupa gambar tumbuhan toge yang ada di dalam ruangan ataupun toge yang ibu taruh di luar ruangan atau terkena matahari secara langsung. Nah, dapat terlihat tumbuhan toge yang terkena matahari secara langsung, ia memiliki pertumbuhan yang bagus dan sehat, walaupun tingginya lebih tinggi yang dalam ruangan. Tapi kalau kita lihat toge yang di dalam ruangan atau kecambah yang kita taruh di dalam ruangan yang gelap itu memiliki pertumbuhan yang sangat cepat tetapi tidak sehat, seperti itu. Nah, tadi kan ibu udah jelasin tuh manfaat cahaya matahari bagi tumbuhan. Tadi ibu sudah mencontohkan tanaman toge. Nah, sekarang kalian coba lihat ke kaca rumah kalian masing-masing atau kaca kamar kalian masing-masing. Kalau kita lihat cahaya matahari masuk rumah kita melalui jendela. Bu, supaya apa sih Bu matahari itu bagi kehidupan kita? Bu, kenapa sih matahari harus menyinari ruangan kita? Nah, kalau kalian perhatikan ya, ruangan yang tidak pernah dibuka atau tidak ada ventilasi udara untuk matahari masuk, itu biasanya ruangan tersebut lembab, gelap, seperti itu. Sedangkan ruangan yang terdapat matahari secara langsung cenderung lebih nyaman, terus tidak lembab dan bagus untuk kita, seperti itu. Nah, tadi manfaat matahari untuk tumbuhan sudah, terus manfaat matahari di dalam ruangan sudah. Nah, sekarang ibu mau minta tolong ke kalian, coba kalian
cari tahu apakah manfaat matahari bagi kehidupan kita sebagai manusia atau makhluk hidup. Misal, Bu, ibu saya memanfaatkan matahari untuk menjemur pakaian, seperti itu. Atau, Bu, ibu saya memanfaatkan matahari untuk mengeringkan suatu makanan, seperti kerupuk, gitu. Nah, kalau sudah, nanti kalian tulis, lalu kalian bacakan ke depan untuk ibu dengarkan apa saja manfaat matahari bagi kehidupan kita. Oke anak-anak? Nah, kan kita sudah tahu nih tadi manfaat-manfaat matahari. Nah, biar kalian lebih paham nih, karena kita pembelajaran dari rumah, coba kalian buka buku tema kalian halaman 3 yang Ayo Mencoba. Nah, di situ kan kalian disuruh untuk melakukan percobaan atau eksperimen di rumah. Nah, kalian lakukan percobaan, kemudian laporannya kalian tulis di halaman selanjutnya, di halaman 4 tentang laporan kegiatan. Mengerti anak-anak? Kalau sudah mengerti, minggu depan ibu tunggu hasilnya dan kita bahas kembali bersama-sama. Oke? Selanjutnya adalah ayo membaca. Ayo, siapa di sini yang belum bisa membaca dengan fasih? Nah, coba kalian baca tentang kisah Ali si biji energi. Kalian baca, nanti ibu simak. Boleh dikirim lewat video maupun voice note di grup WA. Selanjutnya adalah, nah di bawahnya Ali si biji matahari, si biji energi, itu kan ada gambar matahari tuh. Nah, diinstruksikan, ibu minta tolong untuk kalian isi kolom-kolom itu dengan manfaat matahari bagi kehidupan kita. Oke anak-anak, tugasnya dikumpul nanti setelah percobaan selesai. Selanjutnya adalah kalian bisa membaca teks tentang sumber daya alam. Nah, kalau kalian baca di sana, itu dijelaskan tuh sumber daya alam itu apa saja contohnya. Dan sumber daya alam itu dibagi menjadi 2. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalian baca, kemudian kalian rangkum dan kalian bisa memberitahu ibu apa saja yang kalian dapat. Kalau sudah selesai membacanya, coba kalian perhatikan di sekitar rumah kalian itu terdapat sumber daya alam apa saja. Misal, Bu, di dekat rumah saya banyak pertanian, atau Bu, di rumah saya banyak petani gitu. Kalian tuangkan dalam bentuk gambar. Misal, di rumah kalian banyak yang menanam kopi. Nah, kalian gambar petani kopi dengan kopi atau pohon kopinya seperti itu, lalu kalian jelaskan ke ibu. Oh iya anak-anak, gambar yang kalian bikin nanti harus dapat kalian jelaskan ya. Misal di rumah kalian itu merupakan kebanyakan petani kopi gitu. Nah, kalian harus bisa menjelaskan apa sih fungsi dari kopi itu apa, seperti itu. Nah, tugas itu nanti saja dikerjakannya. Kita tunggu lagi dari hasil observasi kalian atau dari hasil pengamatan kalian. Sekarang kerjakan saja di buku halaman 8 itu ada soal yang berikan 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak. Nah, itu kalian kerjakan dan dikumpul setelah pelajaran ibu. Baik, mungkin itu aja yang kita pelajari hari ini, sedikit kita ulas ya. Hari ini kita belajar tentang sumber energi. Yang pertama tentang matahari yang bermanfaat untuk tumbuhan, untuk kita, dan juga sumber daya alam di sekitar kita, seperti itu. Nah, kalian harus ingat sumber daya alam itu ada 2 jenisnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga tidak dapat diperbarui. Penjelasannya sudah ibu jelaskan tadi dan di buku juga sudah ada. Sekarang kalian kerjakan yang ibu tugaskan tadi, maka kalian akan lebih mengerti tentang penjelasan sumber daya alam. Yang merasa masih kesulitan bisa
hubungi ibu lewat personal chat. Baik, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Kepada Allah ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.